Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Prodi Syariah angkatan 2019. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Perdata di lingkungan pengadilan agama. Yang pertama, pengertian pengadilan dan peradilan. Pengadilan dan peradilan itu adalah dua kata yang berbeda. Istilah pengadilan adalah tempat atau lembaga atau badannya. Hal ini disebutkan secara jelas dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Disebutkan bahwa pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Sedangkan yang dimaksud dengan peradilan adalah proses perkara di pengadilan atau dengan kata lain cara pemeriksaan perkara oleh hakim di lingkungan peradilan. Istilah peradilan agama ini merupakan sebutan resmi bagi salah satu di antara 4 lingkungan badan peradilan negara di bawah Mahkamah Agung. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 18 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung itu meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengertian bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah bunyinya dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa beragama Islam bahwa peradilan agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Yang kedua, tugas pokok peradilan agama. Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, yang terakhir ekonomi syariah. Dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menunjukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai ketentuan pasal ini. Jadi, penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sudah ditinjau dari subjek atau pihak yang berperkara bahwa peradilan agama berwenang mengadili perkara antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk pengertian orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menunjukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai ketentuan pasal ini, yaitu masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak,
sedekah dan ekonomi syariah. Yang ketiga, pengertian hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama. Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada peradilan di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan di lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, kita akan mencari pengertian hukum acara perdata menurut Sudikno Martokusumo. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Adapun pengertian hukum perdata material adalah peraturan hukum baik tertulis dan undang-undang maupun tidak tertulis atau hukum adat yang berisikan mengatur hak dan kewajiban antara subjek-subjek hukum yang mengadakan hubungan hukum itu, misalnya dalam jual beli dan kewarisan yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum perdata dan lain-lain sebagainya. Kemudian hukum tidak tertulis, misalnya jual beli dan kewarisan menurut hukum adat. Kemudian pengertian hukum acara peradilan agama adalah segala peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka pengadilan agama dan juga mengatur bagaimana cara pengadilan agama tersebut menyelesaikan perkaranya untuk mewujudkan hukum material Islam atau hukum perdata Islam material yang menjadi kekuasaan peradilan agama. Itu pengertian hukum acara peradilan agama menurut Royhan Abdul Rasid di dalam bukunya, yaitu Hukum Acara Peradilan Agama. Sedangkan hukum perdata Islam material yang menjadi wewenang peradilan agama yaitu di bidang perkawinan, pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah menurut hukum Islam. Pelaksanaan daripada hukum perdata material atau hukum perdata Islam material dapatlah dilaksanakan oleh para pihak sendiri. Hal ini terjadi apabila para pihak telah melaksanakan kewajiban dan memberikan hak kepada pihak lainnya. Akan tetapi apabila terjadi bahwa pelaksanaan hukum perdata material atau hukum perdata Islam material itu dilanggar, berarti ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Pada pihak lain. Dengan demikian, terdapat pihak yang haknya dirugikan, misalnya dalam perkara waris. A dan B itu suami istri selama berumah tangga. Setelah itu melahirkan dua orang anak kandung masing-masing bernama Ali dan Rahma. Di samping itu juga telah memperoleh harta gonogini atau harta bersama berupa dua buah rumah. Kemudian A dan B itu meninggal dunia serta hukum yang berhak atas harta peninggalannya itu adalah Ali dan Rahma. Ternyata semua harta itu dikuasai oleh Ali, sedangkan Rahma tidak diberi. Jadi Rahma adalah
yang dirugikan karena haknya tidak diberikan oleh alim. Dalam hal ini, maka hukum perdata material atau hukum Islam material yang dilanggar itu harus ditegakkan pelaksanaannya, sehingga orang yang dilanggar haknya itu memperoleh kembali haknya. Untuk melaksanakan hukum perdata material atau hukum perdata Islam material, pertama pelanggaran terhadap hukum perdata ini diperlukan peraturan hukum Islam, diperlukan peraturan hukum lain. Di samping hukum perdata material atau hukum perdata Islam material itu sendiri, peraturan hukum lain inilah yang disebut hukum perdata formil atau disebut hukum acara perdata yang berlingkungan peradilan agama. Namanya hukum acara peradilan agama. Yang keempat, hukum acara yang berlaku di pengadilan agama yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama beserta perubahan-perubahannya. Jadi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan ini sudah dirubah 2 kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kemudian pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyatakan hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Berdasarkan pasal tersebut di atas, sumber hukum acara pada peradilan agama selain hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan umum sebagai hukum umum atau lex generalis, berlaku pula hukum khusus atau lex specialis sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama beserta perubahan-perubahannya. Sepanjang apa yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan umum menjadi tidak berlaku atau disebut lex specialis darurat sebagai generalis. Artinya, peraturan yang lebih khusus dapat menyambungkan peraturan yang bersifat umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Maka perubahan-perubahan tersebut juga menjadi dasar acara di peradilan agama. Hukum acara agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Peradilan agama beserta perubahan-perubahannya itu mengatur tentang yang pertama, hukum acara yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Yang kedua, di
adanya pemeriksaan perkara di pengadilan agama. Yang ketiga, pengadilan harus memeriksa perkara yang diajukan dan kemungkinan adanya perdamaian. Yang keempat, tata cara persidangan di pengadilan. Yang kelima, upaya hukum, banding dan kasasi. Yang keenam, tata cara pembuatan, penetapan dan putusan pengadilan agama. Yang ketujuh, pemeriksaan sengketa perkawinan. Yang kedelapan, pemeriksaan cerai talak. Yang kesembilan, pemeriksaan cerai gugat. Yang kesepuluh, pemeriksaan cerai dengan alasan zina. Yang terakhir itu biaya perkara. Yang kelima, kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan atau juga sering digunakan istilah kewenangan atau juga digunakan istilah kompetensi pengadilan. Kekuasaan pengadilan ini dibagi dua. Yang pertama, kekuasaan absolut adalah kewenangan mengadili suatu perkara tertentu secara mutlak, tidak dapat diadili oleh badan peradilan lain yang berbeda. Yang kedua, kekuasaan relatif adalah pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan di lingkungan badan peradilan yang sama semata-mata ditentukan masing-masing wilayah hukum pengadilan itu. Untuk menjelaskan tentang kekuasaan absolut itu, buka pasal 49 nomor 3 tahun 2006 yang berbunyi bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah orang atau badan hukum dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai ketentuan pasal ini. Jadi di dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 hilang ditinjau dari subjek atau pihak yang berperkara bahwa peradilan agama berwenang mengadili perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Termasuk pengertian orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai ketentuan pasal ini, yaitu masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Relatif penjelasannya adalah bahwa semua pengadilan agama secara absolut itu secara mutlak berwenang mengadili suatu perkara yang ditentukan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu berwenang mengadili dan memutus perkara antara orang-orang Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, nikah, wakaf, siap, sedekah, zakat, infak, dan ekonomi syariah. Menurut hukum perkara tersebut secara relatif hanya dapat diadili oleh pengadilan agama tertentu sesuai wilayah hukumnya yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu tidak dapat diadili oleh pengadilan agama yang tidak termasuk dalam wilayah hukumnya. Misalnya antara pengadilan agama Demak dengan pengadilan agama Kota Semarang adalah sama-sama
perkara tersebut. Di atas itu dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tetapi wilayah hukumnya masing-masing dibatasi menurut undang-undang. Misalnya wilayah hukum pengadilan agama Kabupaten Demak adalah sama dengan wilayah hukum pemerintahan Kabupaten Demak. Maka pengadilan agama Kabupaten Demak relatif hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Demak. Sedangkan wilayah hukum pengadilan sama dengan wilayah hukum pemerintahan Kota Semarang. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kekuasaan memiliki beberapa perbedaan dalam pengaturannya dalam perkara bidang perkawinan, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Diajukan ke pengadilan agama yang telah diatur secara khusus pada pasal 66 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan untuk perkara waris wakaf, wasiat, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah, gugatan atau permohonan diajukan kemudian agama sesuai ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yaitu diatur dalam pasal 118 HIA atau 142 HIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Prodi Syariah angkatan 2019. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah hukum perdata di lingkungan pengadilan agama. Yang pertama, pengertian pengadilan dan peradilan. Pengadilan dan peradilan itu adalah dua kata yang berbeda. Istilah pengadilan adalah tempat atau lembaga atau badannya. Hal ini disebutkan secara jelas dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Disebutkan bahwa pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Sedangkan yang dimaksud dengan peradilan adalah proses perkara di pengadilan atau dengan kata lain cara pemeriksaan perkara oleh hakim di lingkungan peradilan. Istilah peradilan agama ini merupakan sebutan resmi bagi salah satu di antara 4 lingkungan badan peradilan negara di bawah Mahkamah Agung. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam pasal 18 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung itu meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengertian bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah bunyinya dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa beragama Islam bahwa peradilan agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Yang kedua, tugas pokok peradilan agama. Pasal 49
Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, yang terakhir ekonomi syariah. Dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menunjukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai ketentuan pasal ini. Jadi, penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak ditinjau dari subjek atau pihak yang berperkara bahwa peradilan agama berwenang mengadili perkara antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk pengertian orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai ketentuan pasal ini, yaitu masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Yang ketiga, pengertian hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama. Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada peradilan di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan di lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, kita akan mencari pengertian hukum acara perdata menurut Sudikno Mertokusumo. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Adapun pengertian hukum perdata material adalah peraturan hukum baik tertulis dan undang-undang maupun tidak tertulis atau hukum adat yang berisikan mengatur hak dan kewajiban antara subjek-subjek hukum yang mengadakan hubungan hukum itu, misalnya dalam jual beli dan kewarisan yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum perdata dan lain-lain sebagainya. Kemudian hukum tidak tertulis, misalnya jual beli dan kewarisan menurut hukum adat. Kemudian pengertian hukum acara peradilan agama adalah segala peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka pengadilan agama dan juga mengatur bagaimana cara pengadilan agama tersebut menyelesaikan perkaranya untuk mewujudkan hukum material Islam atau hukum perdata Islam material yang menjadi kekuasaan peradilan agama. Itu pengertian hukum acara peradilan agama menurut Holhan Abdul Rasid di dalam bukunya, yaitu Hukum Acara Peradilan Agama.
Sedangkan hukum perdata Islam material yang menjadi wewenang peradilan agama yaitu di bidang perkawinan, pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah menurut hukum Islam. Pelaksanaan daripada hukum perdata material atau hukum perdata Islam material dapatlah dilaksanakan oleh para pihak sendiri. Hal ini terjadi apabila para pihak telah melaksanakan kewajiban dan memberikan hak kepada pihak lainnya. Akan tetapi apabila terjadi bahwa pelaksanaan hukum perdata material atau hukum perdata Islam material itu dilanggar, berarti ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya pada pihak lain. Dengan demikian, terdapat pihak yang haknya dirugikan, misalnya dalam perkara waris. A dan B itu suami istri selama berumah tangga. Setelah itu melahirkan 2 orang anak kandung masing-masing bernama Ali dan Rahmah. Di samping itu juga telah memperoleh harta gondogini atau harta bersama berupa 2 buah rumah. Kemudian A dan B itu meninggal dunia serta hukum yang berhak atas harta peninggalannya itu adalah Ali dan Rahmah. Ternyata semua harta itu dikuasai oleh Ali, sedangkan Rahmah tidak diberi. Berarti Rahmah adalah orang yang dirugikan karena haknya tidak diberikan oleh Ali. Dalam hal ini, maka hukum perdata material atau hukum Islam material yang dilanggar itu harus ditegakkan pelaksanaannya, sehingga orang yang dilanggar haknya itu memperoleh kembali haknya. Untuk melaksanakan hukum perdata material atau hukum perdata Islam material, pertama pelanggaran terhadap hukum perdata ini diperlukan peraturan hukum Islam, bukan peraturan hukum lain. Di samping hukum perdata material atau hukum perdata Islam material itu sendiri, peraturan hukum lain inilah yang disebut hukum perdata formal atau disebut hukum acara perdata yang di lingkungan peradilan agama, namanya hukum acara peradilan agama. Yang keempat, hukum acara yang berlaku di pengadilan agama yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama beserta perubahan-perubahannya. Jadi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan ini sudah dirubah 2 kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kemudian pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyatakan hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Berdasarkan pasal tersebut di atas, sumber hukum acara pada peradilan agama selain hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan umum sebagai hukum umum atau lex generalis, berlaku pula hukum khusus atau lex
spesialis sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan-perubahannya. Sepanjang apa yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan lingkungan peradilan umum menjadi tidak berlaku atau disebut lex spesialis darurat bagi kriminalis. Artinya peraturan yang lebih khusus dapat menyambungkan peraturan yang bersifat umum. Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka perubahan-perubahan tersebut juga menjadi dasar acara di peradilan agama. Hukum acara agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Peradilan agama beserta perubahan-perubahannya itu mengatur tentang yang pertama, hukum acara yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Yang kedua, dimulainya pemeriksaan perkara di pengadilan agama. Yang ketiga, pengadilan harus memeriksa perkara yang diajukan dan kemungkinan adanya perdamaian. Yang keempat, tata cara persidangan di pengadilan. Yang kelima, upaya hukum banding dan kasasi. Yang keenam, tata cara pembuatan, penetapan, dan putusan pengadilan agama. Yang ketujuh, pemeriksaan sengketa perkawinan. Yang kedelapan, pemeriksaan cerai talak. Yang kesembilan, pemeriksaan cerai gugat. Yang ke-10, pemeriksaan cerai dengan alasan zina. Yang terakhir itu biaya perkara. Yang kelima, kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan atau juga sering digunakan istilah kewenangan atau juga digunakan istilah kompetensi pengadilan. Kekuasaan pengadilan ini dibagi dua. Yang pertama, kekuasaan absolut adalah kewenangan mengadili suatu perkara tertentu secara mutlak, tidak dapat diadili oleh badan peradilan lain yang berbeda. Yang kedua, kekuasaan relatif adalah pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan di lingkungan badan peradilan yang sama semata-mata ditentukan masing-masing wilayah hukum pengadilan itu. Untuk menjelaskan tentang kekuasaan absolut itu, buka pasal 49 nomor 3 tahun 2006 yang berbunyi bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah orang atau badan hukum dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai ketentuan pasal ini. Jadi di dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
hilang ditinjau dari subjek atau pihak yang berperkara bahwa peradilan agama berwenang mengadili perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Termasuk pengertian orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menaikkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai ketentuan pasal ini, yaitu masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Relatif penjelasannya adalah bahwa semua pengadilan agama secara absolut itu secara mutlak berwenang mengadili suatu perkara yang ditentukan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu berwenang mengadili dan memutus perkara antara orang-orang Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, wasiat, sedekah, zakat, infak, dan ekonomi syariah. Menurut hukum perkara tersebut secara relatif hanya dapat diadili oleh pengadilan agama tertentu sesuai wilayah hukumnya yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu tidak dapat diadili oleh pengadilan agama yang tidak termasuk dalam wilayah hukumnya. Misalnya, antara pengadilan agama Demak dengan pengadilan agama Kota Semarang adalah sama-sama merupakan pengadilan dengan hukum badan agama yang secara absolut sama-sama berwenang mengadili perkara tersebut. Di atas itu, dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka pengadilan agama Kabupaten Demak relatif hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Demak, sedangkan wilayah hukum pengadilan sama dengan wilayah hukum pemerintahan Kota Semarang. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kekuasaan beberapa perbedaan dalam pengaturannya dalam perkara bidang perkawinan, yaitu cerai talak dan cerai gugat, diajukan ke pengadilan agama yang telah diatur secara khusus pada pasal 66 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan untuk perkara waris, hibah, wakaf, wasiat, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah, gugatan atau permohonan diajukan kemudian agama sesuai ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yaitu diatur dalam pasal 118 HIL atau 142 HIB. Isi gugatan atau permohonan secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, identitas para pihak. Identitas para pihak meliputi nama, alamat, umur, pekerjaan, agama, kewarganegaraan, pencantuman nama lengkap, gelar panggilan atau alias. Alamat harus terang dan jelas, terutama penyebutan alamat tergugat agar pemanggilan tergugat memudahkan pemanggilan tergugat untuk mempertahankan hak-haknya. Umur dicantumkan dalam kaitannya. Apakah para pihak cakap melakukan perbuatan hukum? Pencantuman
agama erat kaitannya dengan pihak yang berperan di pengadilan agama, yaitu orang-orang beragama Islam, pekerjaan, dan kewarganegaraan dapat dicantumkan untuk mempertegas identitas para pihak. Yang kedua, uraian kejadian atau posita. Posita berisi uraian kejadian atau kata-kata yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi atau factum, dan hubungan hukum menjadi dasar gugatan. Golden posita disebut dengan fundamentum pedanti. Posita gugatan dibuat dengan ringkas, jelas, dan rinci mengenai dalil-dalil yang berhubungan dengan perkara antara posita satu dengan posita lainnya, harus sinkron dan tidak boleh saling bertentangan. Posita yang satu sama lainnya harus saling bertentangan akan mengakibatkan gugatan jadi kabur. Yang ketiga, petitum atau tuntutan. Petitum atau tuntutan berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan penggugat untuk dinyatakan dalam putusan atau penetapan kepada para pihak, terutama pihak tergugat dalam putusan perkara. Tuntutan yang diminta untuk diputuskan harus berdasarkan posita yang diuraikan. Tuntutan yang tidak berdasarkan posita mengakibatkan tuntutan tidak diterima atau tidak dikabulkan. Posita yang diuraikan ternyata tidak diajukan tuntutan, maka gugatan akan terjadi sia-sia karena hakim tidak berwenang memutus apa yang tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Tuntutan terdiri dari dua hal. Yang pertama, tuntutan primer. Tuntutan primer adalah tuntutan yang merupakan tuntutan terhadap gugatan pokok. Yang kedua, tuntutan subsidiar. Tuntutan subsidiar adalah tuntutan yang merupakan tuntutan alternatif atau pengganti yang biasanya tuntutan subsidiar dirumuskan dengan mohon putusan yang seadil-adilnya. Jadi kesimpulannya adalah secara sistematis susunan gugatan sebagai berikut. Pertama, nama kota, di mana gugatan dibuat berikut tanggalnya, misalnya Semarang sama tanggal 17 Maret 2021. Yang kedua, alamat ketua pengadilan agama yang berwenang memeriksa perkara di bawahnya itu ada kepada ketua pengadilan agama kota Semarang. Kemudian dikasih alamat jalan di mana pengadilan agama berada. Ketiga, identitas para pihak. Berikut penegasan kedudukan para pihak sebagai penggugat atau tergugat. Jadi di bawah identitas itu nanti disebutkan namanya ini, Kementerian Agama ini, dan kemudian disebut dengan awan sama namanya ini, kemudian disebut tergugat. Jadi di dalam surat gugatan itu dicantumkan seperti ini. Keempat, posita duduk perkaranya nanti diceritakan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugatan itu. Kelima, tuntutan atau petitum. Apa yang diminta oleh penggugat yang diminta kepada hakim untuk diputus. Enam, tanda tangan penggugat atau kuasanya. Jadi kalau penggugat langsung ya tanda tangan penggugatnya, tapi kalau menggunakan kuasa hukum atau pengacara atau advokat, maka yang menandatangani adalah kuasanya atau advokat atau pengacaranya. Selanjutnya, prosedur atau cara mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan agama dengan merumus pertanyaan kepada manakah gugatan atau permohonan itu diajukan. Yang pertama, pengajuan permohonan talak. Permohonan cerai talak yang diajukan oleh seorang suami atau pemohon terhadap istrinya atau termohon diatur dalam pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Rinciannya sebagai berikut. Pertama, apabila suami atau pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak, maka yang berhak memeriksa perkara adalah pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri atau pemohon. Yang
kedua, suami atau pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya itu meliputi kediaman suami atau pemohon. Apabila istri atau permohon secara sengaja meninggalkan kediaman tanpa izin suami. Yang ketiga, apabila istri atau pemohon bertempat kediaman di luar negeri, maka yang berwenang adalah agama yang meliputi kediaman suami atau pemohon. Yang keempat, apabila keduanya atau suami istri bertempat di luar negeri, yang berhak adalah pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau pengadilan agama Jakarta Pusat. Yang kedua, perkara gugat cerai, pengadilan agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan cerai diatur dengan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Rinciannya sebagai berikut. Pertama, pengadilan agama yang berwenang memeriksa acara cerai gugat adalah pengadilan agama yang wilayah hukum itu meliputi kediaman istri atau penggugat. Kedua, apabila istri atau pembunuhan secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami, maka perkara gugat cerai diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya itu meliputi kediaman suami atau tergugat. Yang ketiga, apabila istri atau tergugat bertempat kediaman luar negeri, maka yang berwenang adalah pengadilan agama yang meliputi kediaman suami atau tergugat. Keempat, apabila keduanya suami istri bertempat kediaman di luar negeri, yang berhak adalah pengadilan agama yang wilayah hukumnya itu meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau pengadilan agama Jakarta Pusat. Yang ketiga adalah permohonan atau gugatan atau perkara bidang perkawinan selain perkara cerai, talak, dan cerai gugat. Hal ini diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Rinciannya seperti berikut. Yang pertama, pemohon izin poligami diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya itu meliputi kediaman pemohon atau suami. Kedua, pemohon dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan, yaitu 19 tahun laki-laki maupun perempuan, diajukan oleh orang tuanya yang bersangkutan pada pengadilan seagama yang wilayah hukumnya itu meliputi kediaman pemohon atau orang tua. Yang ketiga, pemohon pencegahan perkawinan diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya itu meliputi tempat pelaksanaan perkawinan. Yang keempat, pemohon berbuat pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau tempat tinggal suami atau istri. Terus yang keempat, pengajuan gugatan dalam perkara waris, wasiat, hibah, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan ekonomi syariah. Pengadilan agama tempat mengajukan gugatan bidang perkara tersebut mengikuti kekuatan hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan mengenai dalam peradilan umum, yaitu mengikuti ketentuan MPR atau RUD pasal 118 atau ayat 1 ya pasal 142 ayat 1 RUD. Rincian itu sebagai berikut. Pertama, gugatan diajukan pada pengadilan yang meliputi wilayah kediaman gugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya, maka pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Kedua, apabila tidak diketahui tempat kediamannya, maka tergugat tidak dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya itu meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat. Ketiga, apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau tidak dikenal atau tidak diketahui, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukum itu meliputi tempat tinggal penggugat. Yang keempat,
nilai objek perkara adalah nilai titik bergerak. Gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya itu meliputi letak benda yang tidak bergerak. Yang kelima, apabila dalam satu angka tertulis ditentukan domisili pilkada, pengadilan mana yang mau menyelesaikan perkara gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih oleh para pihak dalam satu angka tertulis. Demikian dari saya. Apabila salah kata atau yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.